Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudara-saudaraku yang baik, yang insya Allah semuanya dirahmati oleh Allah, semoga kita semua sehat walafiat, semoga kita semua selamat, semoga kita semua diberkahi, dirahmati dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, sama-sama kita panjatkan segala puja dan puji serta persembahan rasa syukur kehadirat ilahi Rabbi Allah Azza wa Jalla, di mana kita masih dititipkan nikmat karunia sehat walafiat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat umur, nikmat hidup, nikmat kita masih diizinkan oleh Allah untuk bisa menjalani hidup ini, dan semoga hidup kita ini senantiasa dibawa kepada kebaikan dan senantiasa hidup kita ini sampai di akhir hayat kita semua husnul khatimah. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan alam baginda Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan umat yang istiqomah di jalan Allah. Semoga kita pun kelak di akhirat mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kita dikumpulkan di dalam surganya Allah oleh Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allah menyampaikan di dalam surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyyiris sabirin. Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika 'alaihim shalawatun mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Allah pasti menguji kita dari sisi ketakutan, dari sisi kelaparan, dari sisi kehilangan harta, kehilangan jiwa, kehilangan buah-buahan. Dan Allah menyampaikan, kasih kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Dan mereka yang diuji oleh Allah dengan musibah mengucapkan, sesungguhnya kami milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Dan mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan derajat tinggi di hadapan Allah. Dan mereka disempurnakan kebaikannya oleh Allah. Begitu, maka saat ini kalau kita diuji oleh Allah dengan musibah, salah satu kita menyampaikan kepada Allah dengan kalimat istirja tadi, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan bagaimana ikhtiar kita untuk bisa menjauhi daripada musibah atau menghadapi musibah itu sendiri. Rasulullah menyampaikan, as-shadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu menjauhi dari mara bahaya, dari bala, dari musibah. Dan sedekah sendiri Rasulullah menyampaikan, as-shadaqatu bal yazdad bal yazdad bal yazdad. Sedekah itu bertambah, bertambah, bertambah. Tidak akan miskin orang yang bersedekah, kata Rasulullah. Dan kita dijauhkan dari bala musibah. Coba kita perhatikan, sudah sejauh mana sedekah kita di jalan Allah. Sudah sejauh mana kita mengeluarkan harta kita di jalan Allah. Sedangkan segala harta yang Allah titipkan kepada kita, kita pakai untuk urusan dunia kita. Kapan kita pakai untuk urusan akhirat kita? Perhatikan orang-orang yang susah di antara kita. Bagaimana cara kita bisa membantu mereka? Terus berbuat kebaikan kepada orang-orang lebih susah di antara kita. Terus perhatikan fakir miskin, orang-orang yang duafa, orang-orang yang susah, anak yatim yang perlu kita santuni, kita pedulikan mereka. Dan kullu ma'rufin shadaqah, itu yang disampaikan Rasulullah. Setiap kebaikan menjadi sedekah, dan sedekah itu akan mensucikan kita, akan membersihkan dari segala dosa-dosa kita. Banyak manfaat, banyak keuntungan, banyak fadilah, banyak keutamaan orang-orang yang bersedekah. Karena bersedekah itu mampu menjauhi dari api neraka. Rasulullah pernah menyampaikan, jauhilah api neraka walaupun kau bersedekah 1 biji kurma. Bayangkan saudaraku, 1 biji kurma kalau dirupiahkan paling berapa? Tapi itu mampu mencegah, menjauhi kita dari api neraka. Jadilah orang-orang yang senantiasa menjadi orang-orang yang dermawan, yang mudah, begitu mudahnya mengeluarkan harta kita di jalan Allah. Karena orang-orang dermawan ini dekat dengan Allah. As-sakhiyu qaribu minallah, qaribu minan nas, qaribu minal jannah, ba'idu minan nar. Orang-orang dermawan ini dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan surga, jauh dari api neraka. Tapi kebalikannya, wa bakhilu
Ba'idun minallah, ba'idun minan nas, ba'idun minal jannah, qaribun minan nar. Orang yang pelit, bakhil, jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh dari surga, dekat dengan api neraka. Naudzubillah summa naudzubillah. Ya saudaraku, mulai dari sekarang kalau kita dititipi harta oleh Allah, tidak hanya urusan harta, tapi kita mungkin punya ilmu, berbagilah ilmu kebaikan. Kalau kita punya tenaga, jadikan tenaga kita pun bisa untuk menjadi kebaikan. Jadilah manusia-manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Keluarkan harta kita di jalan Allah. Keluarkan harta kita untuk membantu orang-orang yang lebih susah di antara kita. Dan pedulilah kepada anak-anak yatim. Karena Rasulullah menyampaikan, kafil yatimu lahu awlidu ana wa huwa qahataini fil jannah. Siapa yang menyantuni, siapa yang peduli kepada anak-anak yatim, akan bersamaku di surga bagaikan dua jari ini. Teruslah kita menjadi sifat-sifat hamba-hamba Allah yang generous, yang dermawan, yang terus mengeluarkan sedekah kita. Karena salah satu yang bisa menemani amalan di dunia sampai di alam kubur, apa kata Rasulullah? Idza matal insan in qata amalu illa min salasin. Shadaqatun jariyah aw ilman yantafa bihi aw ladin sholihin yad'ulah. Kalau kita meninggal, kita mati, terputus semua amal kita kecuali yang tiga. Yang pertama apa? Shadaqatun jariyah, sedekah yang mengalir. Aw ilman yantafa bihi, ilmu yang bermanfaat yang kita bisa bagikan kepada orang banyak. Dan anak yang soleh, yang senantiasa mendoakan orang tuanya, yang senantiasa mendoakan orang-orang yang dekat dengan Allah. Semoga kita menjadi ahli sedekah, menjadi ahli-ahli sedekah, dan kita dijauhkan dari api neraka, dimasukkan ke dalam surga. Yuk, mulai dari sekarang, dan mulai dari diri kita. Jangan mengharap orang lain bersedekah, tapi diri kita, sudah sejauh mana sedekah kita sampai kita dihidupkan saat ini. Terlalu baik Allah buat kita. Mana bukti kita kalau kita ingin menunjukkan taat, patuh kepada Allah? Jadilah orang-orang yang dermawan, orang-orang yang senantiasa peduli kepada orang yang lebih susah di antara kita. Semoga manfaat. Maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.